dengan baik dan dapat memberikan saran yang baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada itu mau hari ini tema kita itu tentang detektif. Tema kelas kita itu tentang detektif. Jadi saya mau SDG-nya itu bagi kelompok berdiri semua. Coba sebutkan beberapa alat transportasi. Bareng-bareng belum mulai. Ada apa alat transportasi? Kalian harus berkumpul sesuai dengan roda yang kendaraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustazah bisa mulai nggak ceritanya? Bisa. Oke, dengerin baik-baik ya. Pada hari libur, aku beserta keluargaku mengunjungi nenekku. Kami mengendarai mobil. Ya gak apa-apa, lanjut ya. Mobil di pertengahan jalan, mobil ayahku kehabisan bensin. Akhirnya kita pergi ke SPBU untuk mengisi bensin. Di SPBU, aku melihat truk yang sedang mengisi sampah. Ayo, ada sama semua enggak? Nah, itu kurang satu ya. Oke, lanjutkan perjalananku ke rumah nenek. Di rumah nenek, kami berkumpul di ruang keluarga. Kemudian kami lapar dan ingin masak. Tetapi bahan-bahannya tidak ada. Aku dan ibuku memutuskan pergi ke pasar menaiki motor. Oke, lanjut. Sampai di pasar, kami pun membeli bahan-bahan yang akan kami masak. Selesai itu, di luar pasar aku melihat becak yang sedang
Jangan ketemu beca itu. Ayo sebelum memulai pembelajaran, tadi temanya apa kata Ustazah? Detektif. Ya, detektif. Ustazah mau kasih iya kelompok amplop. 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 Jangan-jangan. Squid Game. Season 3. Tidak boleh dibuka dulu. Dia atau dia? Aku diam, tak bicara. Diam. Masih semangat kan belajarnya? Ingat kalian lagi ngejar buat dapet bintang loh. Sekarang setiap kelompok udah dapat semua amplop hitamnya. Sekarang sudah mau kalian buka. Di dalamnya itu ada amplop warna kuning. Ayo dengerin dulu. Ada amplop warna kuning. Ini dulu taruh. Ambil amplop kuning saja. Ambil amplop kuning saja. Ambil amplop kuning saja. Yang mengerjakan tangannya, ambil amplop warna kuning. Sekarang buka amplopnya. Ambil isi amplopnya. Ada yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Petunjuk. Kenapa kamu keluarkan itu? Itu sebentar yang keluarin. Masukin dulu. Ada apa dalam amplop kuning? Ada 3 teks. Ada apa dalam amplop kuning? Suasana taman kota. Ada 3 teks. Ada apa dalam amplop kuning? Ada 3 teks. Dalam teksnya itu sudah kasih warna. Ada 3 warna. Nah, kalian masih belum tahu kan setiap warna itu kalimat apa saja. Sekarang kita akan belajar kalimat tanggapan dan kalimat saran. Coba kalian baca, siapa yang bisa menentukan mana kalimat tanggapan dan mana kalimat sarannya? Saya harus. Yuk. Yang Kalimat tanggapannya yang mana? alif fusilah Jawa menjadi bangunan Warna apa? warna orange. Ini kan orange. Ada yang bisa jawab lagi? Benar ya. Mana kalimat tanggapannya? Apa ya? Yang kalimat tanggapan? Kalau mau rubah tanggapannya? Kuning. Lagi jawab kuning. Kamu jawab apa? Aku orange. Kuning.
kuning. Selanjutnya kalimat saran. Di situ ada 3 warna. Coba tentukan kalimatnya yang warna apa? Kamu ayo. Oke, sudah. Coba orang aja. Kenapa kamu jawab itu? Oke, sekarang sudah jelaskan kalimat saran dan kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan itu seperti kita menanggapi sesuatu, kayak apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat suatu peristiwa. Dengarkan saja dulu. Dengarkan saja dulu. Belum waktunya bicara sendiri, nanti ada waktunya diskusi. Ya, itu kamu sendiri yang jaga. Oke, kalimat tanggapan itu adalah reaksi kita ketika melihat sesuatu. Sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang usulan untuk sesuatu agar menjadi lebih baik. Oke, di sini Ustazah ada gambar rumah. Apa tanggapan kalian tentang rumah ini? Rumah itu besar. Rumah itu besar. Coba berikan saran dari rumah ini. Sebaiknya rumah itu dibersihkan. Sebaiknya rumah itu dibersihkan. Sebaiknya rumah itu dibersihkan. Oke, kita ada dijual. Kita jual. Sekarang sudah paham, masih ada yang mau ditanyakan kalimat saran dan kalimat tanggapan? Sekarang buka halaman atau buka 64. 164. Contoh di situ ada contoh kalimat saran di situ. Biasanya dengerin Ustazah belum waktunya ngomong. Di situ biasanya kalimat saran didahului oleh kata, tapi tidak semuanya. Tapi rata-rata kalimat saran itu didahului seharusnya, sebaiknya, dan hendaknya. Apa aja kata-katanya yang biasanya? Coba yang bisa memberikan contoh kalimat saran Saya. yang didahului Saya. Apa didahului hendaknya? seharusnya. Seharusnya rumah itu segera diperbaiki. Nah, Saya mau. Wih, bintangnya dapat tiga. Makasih. oke, peristiwa seputar rumah ini ya. Oke. Sekarang beri contoh kalimat saran tentang rumah ini Saya. yang didahului sebaiknya. Dulu, ya kalau belum disuruh angkat tangan, jangan angkat tangan dulu. Nanti ada yang angkat tangan dulu, gak usah saya panggil. Selanjutnya, Saya. kamu sudah, yang sudah gak usah. Iya, nanti pertanyaan yang lainnya, bukan pertanyaan. Berikan kalimat tanggapan dari rumah ini. Tanggapan. Ya, tanggapan. Tadi dulu. Melihat kondisi rumah buruk, lebih baik dibersihkan. Lebih baik itu kalimat apa? Tunggu nanti baik. Tanggapan. Cari panggilanmu. Kalimat tanggapan adalah yang ada di pikiran kalian. Kok ada harusnya sih? Tanggapannya rumah itu perbaikan di rumah. Loh, bukannya sudah.
bintang. Sama juga dia kan ini udah gugur pertanyaannya. Tahu kau. Menurutku rumahnya sama angker, menurutku rumahnya berhantu gitu. Itu kalimat tanggapan yang ada di pikiran kita ketika melihat sesuatu. Oke? Sudah paham? I don't have money. Sudah paham kalimat saran dan kalimat tanggapan? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang lanjut halaman 167. I don't have money. Aku tidak punya uang. Terus Yang kerjakan tangannya buka halaman 167. Di situ ada makna ribuan awalan ter. Coba kasih contoh. saya. Coba kita berpintar ya. Terpancing. Terbaca. Terjadi. Terpintar. Sekarang lihat dulunya. Ustazah mau jelasin. Makna ribuan awalan ter itu memiliki 4 makna. Yang pertama apa? Baca coba yang pertama di situ di buku. Yang mana itu menyatakan paling. Contohnya. Oke, diam dulu semuanya please. Contohnya kelas 5B merupakan kelas terapi. Itu artinya paling rapi. Ya, kelas 5B merupakan kelas teramai. Itu artinya teramai artinya apa? Paling ramai. Terbesar artinya apa? Kalau terkecil. Selanjutnya mana yang kedua apa itu? Ya, contohnya di situ terangkat, terbaca dan terpancing. Ini adalah kayak tulisannya terbaca, maksudnya bisa dibaca. Selanjutnya menyatakan perbuatan tidak disengaja, contohnya terjatuh, tertidur, Dan terjadi lagi. tidak disengaja. Coba kasih contoh lagi selain tertawa, terbawa, tertidur, terjatuh, yang artinya tidak disengaja. Tersandung, Tertubruk. bahasa apa ini? Itu ada di KBBI, kita tertubruk itu. Selanjutnya menyatakan belakang itu selalu ngomong sendiri. Enggak makanya. Selanjutnya menyatakan perbuatan yang sudah terjadi. Contohnya terbakar, terpukul. Ya. Selanjutnya apa itu yang terakhir? Contohnya apa aja? Nah, sekarang siapa yang bisa membedakan makna menyatakan dapat sama menyatakan perbuatan yang sudah terjadi? Contohnya? Iya, bukan. Gimana? Maksudnya Ustazah itu mau kamu jelasin apa perbedaannya menyatakan dapat sama menyatakan perbuatan yang sudah terjadi. Contohnya serangkan. Nah, sini serangkan tidak boleh. Ayo yang cewek. Ayo yang cewek dengerin. Dari tadi di sini nggak diberi. Kalau menyatakan perbuatan yang sudah terjadi, siapa yang bisa ngasih tanggapan juga tentang perbedaan? Coba perbedaan yang menunjukkan mana menyatakan dapat dan perbuatan yang sudah terjadi. Apa perbedaan dari itu semua? Soalnya sedikit ini.
contoh dalam satu kalimat. Tapi ini apa tahu ya Satu kalimat sebagai kata atau kalimat. Saya harus. Apa itu namanya? Ya kamu. Saya harus. Termahal itu apa? Kali. Jadi menyatakan dapat dan menyatakan perbuatan yang sudah terjadi itu bisa dilihat dari kalimatnya. Orang itu terpleset. Orang itu terpleset. Contohnya, ya contohnya kayak kata terpleset jika lari di lapangan. Lari. Nangis. Nah, itu maksudnya dia bisa terpleset. Dia akan atau bisa terpleset jika dia berlari. Kalau yang menyatakan perbuatan yang sudah terjadi, itu contohnya kayak kalau kata-katanya Fatah terpleset di lapangan. Berarti sudah perbedaannya di mana? Bisa jadi, belum tentu jadi. Coba dua orang yang bisa memberikan contoh kalimat dari keduanya. Menyatakan dapat dan perbuatan yang sudah Di situ dapat terangkat. Bisa kan? dapat terangkat. Kenapa? Karena Enggak, kurang lengkap. orang harus lengkap. dua-duanya. Bis itu dapat terjatuh ke jurang karena jika saya licin. Kalau contoh yang terjadi pakai kalimat itu nanti diubah. Bagaimana agar terjadinya itu menjadi makna sudah terjadi. Bis itu terjatuh karena Oke, bentar. Berarti kalau pertama itu kalimatnya dapat terjatuh jika sedangkan yang kedua bis itu terjatuh karena ya bentar. Jadi dapat itu sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang terjadi. Diam dulu, Ustazah belum ngasih waktu buat kalian ngomong. Jadi menyatakan dapat itu sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa saja. Sedangkan yang sudah terjadi itu sudah terjadi. Sudah. Sekarang ada buka, kalian buka amplop isinya. Lalu ada apa aja? Hutan yang sakit. Ada 3 kasus. Enggak, bukan yang sakit.
166 itu. Baca judulnya halaman 166. Mengapa kita harus berkata dengan sopan? Pintar. Apa saja cara agar kita tidak berkata kasar? Tadi di sini siapa yang berkata kasar? Tadi di sini siapa yang berkata kasar? Dari tadi siapa yang bisa jawab apa itu kalimat tanggapan menggunakan bahasa sendiri bukan kalimat di buku? Saya. Yuk. Tanggapannya seperti hutan itu terlihat tidak. Apa itu? Bukan contohnya. Apa itu kalimat tanggapan menggunakan bahasa sendiri? Oh, kalimat tanggapan itu kalimat yang kita katakan melalui pikiran kita sendiri Saat melihat saat melihat sesuatu. ya, bentar. Sekarang kalimat saran siapa yang Saya. Sebaiknya kalimat saran itu apa itu kalimat saran? Apa itu kalimat saran? Saya us boleh lagi gaus. Us boleh lagi gaus. Us. Udah. Apa itu kalimat saran? Satu, dua, tiga, tidak. Pakai bahasa sendiri. Adalah kalimat yang berisi pendapat seseorang. Itu kalimat Saya